Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi dan menarik untuk Anda di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita selengkapnya. Densus 88 geledah rumah diduga tempat penyimpanan barang terduga teroris di Lampung. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Gang Mahoni 1, nomor 9 Wai Halim Permai, Wai Halim, Bandar Lampung pada Rabu 3 November 2021. Rumah tersebut diduga menjadi gudang atau tempat penyimpanan barang-barang milik salah satu terduga teroris yang diamankan beberapa hari lalu. Penggeledahan yang dilakukan sejumlah anggota tim Densus 88 ini disaksikan perangkat RT setempat serta Kapolsek Sukarame. Panut Darwoko, Kepala Lingkungan setempat mengatakan telah diberi pengarahan. Saat ini penggeledahan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat masih berlangsung. Berita selanjutnya datang dari wanita di Lampung yang tega aniaya calon anak tiri. Niat Usman, 43 tahun, seorang ayah di Natar, Lampung Selatan menitipkan putri bungsunya ke calon istri tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pasalnya putri bungsunya berinisial J bukan dirawat dengan baik, malah kerap mendapatkan kekerasan fisik dari sang calon ibu tiri inisial NF 40 tahun. Hal ini terungkap setelah anggota Satmapta Polresta Bandar Lampung, Aibda Teguh Budiorso menerima telepon dari rekan ayah korban pada Senin 1 November 2021 malam. Menurut Teguh, rekan ayah korban tersebut menginformasikan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Menindaklanjuti informasi tersebut, Teguh mendatangi dan mengecek korban di wilayah Natar, Lampung Selatan. Ternyata benar, anak tersebut memar di badan dan luka di kepala dan ditanya sering dipukuli, dimasukkan ke tong berisi air dan dianiaya oleh calon ibu tirinya. Teguh menjelaskan kekerasan yang dialami oleh korban terjadi saat dititipkan di rumah calon ibu tiri di Perum Bilabong, Langkapura, Bandar Lampung. Saat ini korban sudah dibawa ke Polresta untuk membuat laporan, kemudian rumah sakit untuk divisum. Sementara itu, ayah korban Usman membenarkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya. Menurut Usman, putri bungsunya J sengaja dititipkan kepada NF karena sudah saling percaya. Bahkan menurutnya selama ini NF sudah menganggap J seperti anak kandungnya sendiri. Namun beberapa hari sebelumnya NF menghubungi Usman dan mengatakan bahwa dirinya minta putus dan sudah tak sanggup merawat J. Saat itu juga ternyata NF memulangkan J ke rumah orang tua Usman di Natar, Lampung Selatan. Usman pun baru mengetahui kekerasan fisik yang dialami putrinya setelah pulang dari Jambi. Kecurigaan Usman muncul setelah melihat bekas luka lebam dan bekas sundutan penggorengan di tubuh korban. Awalnya kata Usman, putrinya enggan memberitahu apa sebab luka di sekujur tubuhnya itu. Akhirnya setelah dibujuk, korban mulai cerita dan terbuka tentang apa yang dialaminya selama dirawat oleh NF. Mengetahui hal itu, pupus sudah harapan Usman untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan NF. Padahal dalam waktu dekat, Usman berencana menikahi janda beranak 2 tersebut. Usman mengaku tak mau lagi berhubungan dengan NF, ia sudah terlanjur sakit hati atas perbuatan kejam terhadap putrinya. Oleh karena itu, Usman membuat laporan ke Mapolresta Bandar Lampung dan menyerahkan semuanya ke aparat kepolisian. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan belum monitor lapangan tersebut.
Menurutnya, ia bakal mengecek terlebih dahulu perihal laporan korban tersebut. Maling jebol atap plafon ATM Minimart di Bandar Lampung nyaris dibobol. Sebuah mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berisi di dalam minimarket Jalan Pangeran Tirtayasa Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung nyaris dibobol pelaku pencurian. Percobaan pembobolan mesin ATM ini terjadi pada Selasa 2 November 2021 dini hari. Hal tersebut baru diketahui pagi saat karyawan minimarket masuk ke dalam untuk bekerja. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang ini berhasil masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol atap dan plafon toko. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menuju mesin ATM yang berada di sudut ruang minimarket tersebut. Pelaku diduga berusaha membobol mesin ATM dengan cara menggunakan alat atau mesin las. Pasalnya di sekitar mesin ATM tersebut tertinggal satu tabung gas berukuran sekitar 1 meter kubik. Meski telah merusak mesin ATM, namun para pelaku gagal membawa uang dari dalam mesin. Ini dikarenakan pelaku tak berhasil membuka brankas tempat penyimpanan lembaran uang di dalam mesin ATM. Namun diketahui, pelaku sempat mengambil sejumlah rokok di etalase penjualan. Selain itu, pelaku juga membawa sejumlah botol parfum. Penjaga malam di sekitar area minimarket, Enda Suheri, mengatakan dirinya sempat berkeliling mengontrol keamanan di sekitar lokasi pada Selasa dini hari. Menurutnya, sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, dirinya tak melihat atau menemukan gerak-gerik orang yang mencurigakan. Enda pun menerima kabar dari karyawan minimarket pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Enda, pelaku naik ke atap minimarket lewat sisi samping toko menggunakan tali. Mengenali jumlah kerugian, Enda menyebutkan tak mengetahui karena masih dilakukan perhitungan oleh pihak minimarket. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara bersama jajaran Kapolsek Sukarame. Devi menambahkan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan pelaku pembobolan mesin ATM tersebut. Menurut Devi, belum dapat disimpulkan apakah pelaku merupakan sindikat pembobol mesin ATM yang kerap beraksi di wilayah Bandar Lampung. Berita selanjutnya datang dari Satlantas Polres Tulang Bawang tertibkan travel gelap. Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang melakukan sweeping terhadap angkutan umum ilegal atau travel gelap. Penertiban dilakukan di Jalan Lintas Timur atau Jalintim, Pasar Unit 2, Kampung Dwi Warga, Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Selasa 2 November 2021. Kasat Lantas Polres Tulang Bawang AKBP Suharto mengungkapkan patroli hunting dilakukan untuk menertibkan terhadap sejumlah angkutan ilegal atau travel gelap di Jalintim. Hasilnya ada 8 unit mobil yang terjaring. Sebanyak 6 unit diberikan sanksi berupa tilang dan 2 unit hanya diberikan teguran. Dia menjelaskan kegiatan penertiban angkutan ilegal atau travel gelap ini dilakukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Selain itu, sebagai bentuk pencegahan terjadinya kasus curas, curat, dan juga curanmor. Dengan rutin menggelar kegiatan penertiban ini, dia berharap dapat menciptakan Kamselit Kar Lantas di seluruh wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Harapan besar angka kecelakaan lalu lintas dapat menurun. Sehari tilang elektronik catat, 1.000 pelanggar di Bandar Lampung. Petugas Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLI, Satlantas Polresta Bandar Lampung mencatat setidaknya ada 1.000 pelanggaran lalu lintas
dalam satu hari. Hanya saja dari jumlah pelanggar tersebut, hanya sekitar 20-30 pelanggaran yang dilakukan validasi oleh petugas. Kasat Lantas Polresta AKP M. Rohmawan melalui petugas back office Atli, Bribka Randy Firnanda, mengatakan untuk jumlah pelanggaran yang terekam kamera memang naik turun per harinya. Berdasarkan catatan, pelanggaran yang terekam kamera Atli sejauh ini didominasi oleh jenis pelanggaran lalu lintas. Jenis pelanggaran seperti melanggar lampu merah dan melewati arus. Randy menjelaskan dari pertama Atli diluncurkan hingga saat ini sudah ada sekitar 700 surat konfirmasi yang dikirimkan kepada pelanggar. Mengenai kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, menurut Randy sejauh ini pihaknya memang sempat menemukan beberapa kendala teknis. Seperti server yang down ataupun jaringan yang lambat. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih dapat mengatasi hal tersebut. Randy mengatakan sejumlah ini seluruh kamera di 10 titik pantau dan 5 titik tilang juga masih aktif merekam aktivitas pengendara. Meski sempat ada beberapa kamera yang mati, lanjut Randy pihaknya langsung melakukan perbaikan. Residivis curi dompet warga Tanggamus, kuras isi ATM 12,7 juta. Tekap 308 Polres Tanggamus menangkap pencuri dompet yang juga menguras ATM korbannya. Tersangka bernama Alfian Syah, warga Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semong. Kasat Reskrim Polres Tanggamus Inspektur 1 Ramon Zahmoron mengatakan tersangka ditangkap saat berada di Pasar Pangkul, Kecamatan Wonosobo. TKP 308 juga berhasil mengamankan SIM milik korban, KTP, dan juga baju yang dipakai tersangka saat melakukan kejahatan. Kasus ini bermula dari laporan korban pencurian bernama Iwayan Gede, warga Pekon Kota Agung Timur, yang berdasarkan keterangan korban, dompetnya berisi KTP, SIM, dan juga kartu BRI. Saat ini korban baru pulang dari Kota Agung untuk memeriksa kecamatan pada Rabu 13 Oktober 2021. Setelah sampai di rumah, korban berganti pakaian dan menggunakan celana panjang yang dipakainya. Lantas sekitar pukul 14.30, ternyata dompet tersebut sudah tidak ada di kantong celananya. Korban pun tersadar bahwa dompetnya hilang. Kemudian korban langsung mendatangi BRI Kota Agung untuk mengecek uang yang ada di ATM. Ternyata saldo rekening berisi 12,7 juta sudah habis. Kemudian polisi melakukan penyelidikan hasil rekaman gambar dari CCTV di ATM. Lalu hingga dapat diketahui siapa tersangkanya, dan tersangkanya dia juga dibantu oleh rekannya yang telah diketahui identitasnya. Ia menambahkan dari hasil keterangan tersangka dibantu oleh temannya untuk menguras ATM. Caranya dengan mencocokkan PIN kartu ATM dengan tanggal lahir yang ada di KTP. Saat ini tersangka berikut barang bukti dilakukan penahanan di Polres Tanggamus dan terhadap rekannya masih dilakukan pengejaran. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana pada pasal 363 KUHP, pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Hasil penyelidikan ternyata Alfian Syah juga residivis kasus pencurian dan telah 2 kali masuk penjara pada tahun 2014 serta 2019. Baiklah, itulah tadi Tribuners berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Terima kasih dan pamit undur diri.